Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Hari. Kali ini kita akan bahas tentang konsepsi dan urgensi metodologi penulisan ilmiah. Silakan disimak sampai habis untuk mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang definisi, sistematika, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah, serta fungsi daripada karya ilmiah. Yang pertama, makna dari metode penulisan ilmiah. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan yang lebih mendalam, maka kita harus tahu apa itu metodologi penulisan ilmiah itu sendiri. Yang pertama, metodologi terdiri dari dua kata, metode dan logi. Metode berasal dari kata methodos dari bahasa Yunani atau methodus bahasa Latin, serta meta yang berarti di atas atau melampaui, hodos jalan. Ini pandang lain. Berarti metodologi berarti jalan atau cara untuk melakukan sesuatu atau prosedur tertentu. Sementara logi itu berasal dari kata logos bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Penulisan ilmiah, sehingga metodologi berarti suatu ilmu tentang jalan atau cara untuk melakukan sesuatu atau prosedur yang harus dilalui oleh seseorang dalam melakukan hal tertentu. Yang dimaksud dengan penulisan berarti dari kata tulis, tulis diberi imbuhan pe dan an yang berarti proses menuangkan suatu pikiran, ide, gagasan, perasaan menggunakan alat tertentu seperti pena ataupun pensil, kuas, dan lain sebagainya ke dalam media tertentu berupa bisa kertas, papan, tanah, dan lain sebagainya. Dan ini makna pean itu berarti proses yang berkelanjutan yang tidak pernah berhenti, bukan suatu hal yang final. Ilmiah berkaitan dengan ilmu yang bercirikan objektif, empiris, logis, rasional, sistematis, dan netral. Metodologi penulisan ilmiah berarti suatu ilmu atau cara mempelajari tentang proses, langkah-langkah, atau prosedur dalam menyusun karya ilmiah. Sahabat-sahabat sekalian, karya ilmiah memiliki sistematika yang tidak baku, tergantung jenis dan media yang ada. Bisa jadi kalau jenisnya begini maka sistematika begini, kalau medianya begini maka sistematikanya bisa berbeda. Akan tetapi pada umumnya suatu karya ilmiah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan, biasanya berisi tentang latar belakang masalah dan apa yang mau disajikan. Kemudian yang kedua, isi pembahasan. Dan yang ketiga yaitu penutup yang berisi kesimpulan. Sahabat-sahabat sekalian, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwasanya ciri karya ilmiah itu sesuai dengan ciri ilmiah, di mana ilmiah itu adalah harus objektif, mengedepankan objek yang diteliti, bukan yang ditulis, bukan subjek seorang penulis. Kemudian logis artinya masuk akal sesuai dengan logika, cara berpikir yang berdasarkan nalar yang sehat. Rasional berarti terukur. Fakta empirik artinya berdasarkan apa yang diindra, nyata, dan pengalaman nyata, bukan hayalan. Netral artinya tidak memihak suatu golongan tertentu. Dia bersifat akademik dan berjalan sesuai dengan rel dan hasil penemuan yang ditemukan oleh seorang peneliti atau penulis. Sistematis artinya dia berdasarkan sistem tertentu dan tersusun yang rapi supaya tidak berantakan dan acak-acakan. Selanjutnya jenis karya ilmiah. Karya ilmiah pada umumnya terdiri dari dua
murni akademik dan populer. Ya, murni akademik itu berarti dia bersifat skolastik, artinya dia institusi formal, baik sekolah maupun kampus. Karya ilmiah ini ditugaskan bagi seorang siswa atau mahasiswa dalam kegiatan akademiknya, berupa makalah, paper, skripsi untuk S1, tesis, tugas untuk S2, disertasi untuk mendapatkan gelar S3. Karya ilmiah populer ini merupakan jenis karya ilmiah yang disampaikan oleh seorang dengan bahasa lebih membumi pada masyarakat umum, dengan bahasa yang komunikatif dan lebih santai, tidak terpaut pada istilah-istilah ilmiah atau akademik. Ini biasanya berupa esai atau opini, artikel di koran, majalah, dan sebagainya. Ini ditambahkan jenis yang ketiga, ini sebenarnya berupa buku, biasanya ini memuat murni dan populer juga. Ya. Kalau berupa diktat berarti untuk perkuliahan, untuk pelajaran untuk anak sekolahan, dan e-book untuk buku pegangan. Fungsi dan urgensi karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah itu sangat sangat penting bagi seseorang, khususnya akademisi. Secara pragmatis, untuk mendapatkan gelar sarjanaan S1, S2, S3, dia harus menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Bagi seorang akademisi, dosen misalnya, atau seorang guru sertifikasi, dia harus menulis sebuah hasil penelitian, dan ini menambah angka kredit kepangkatan dan meningkatkan pangkatnya. Karya ilmiah juga sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, transfer ilmu pengetahuan, hasil penelitian kepada khalayak umum, baik akademisi, dunia akademik, maupun secara umum bagi masyarakat. Ekspresif berarti bagi seorang penulis, karya ilmiah ini menjadi media untuk transfer ilmu pengetahuan, dan selain itu juga sebagai ekspresi gagasan dia mengembangkan dirinya dan lain sebagainya. Demikian secara singkat yang dapat kami sampaikan. Masih banyak fungsi dan urgensi yang lainnya sebagai media untuk mengabadikan ilmu dan lain sebagainya. Ini sangat penting dilakukan oleh seorang mahasiswa, khususnya dosen, dan sebetulnya oleh seluruh umat manusia, namun khususnya yaitu yang berkecimpung di dunia pendidikan. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan beri saran dan kritiknya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.